Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi di kesempatan yang sangat baik ini di channel NLP Spiritual Motivasi bersama saya Ahmad Fatahillah. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai WFO atau yang disebut dengan Well Formed Outcome. Nah, teman-teman pasti memiliki sebuah keinginan, impian atau tujuan yang mau dicapai, bukan? Nah, WFO ini merupakan salah satu metode NLP yang kita perlukan untuk merancang sebuah impian agar lebih mudah terrealisasikan atau mudah kita wujudkan, begitu. Dan mungkin selama ini kita hanya berangan-angan ingin sesuatu, ya, bermimpi dan sebagainya, tapi hanya sebatas angan-angan saja. Bahkan di dalam diri kita belum ada niatan yang kuat, belum ada motivasi yang kuat untuk tergerak mencapainya. Nah, WFO ini adalah solusinya bagi kita semuanya agar bisa memprogram sebuah impian atau tujuan-tujuan tertentu agar lebih mudah kita dapatkan, begitu. Dan ternyata di dalam WFO ini ada 8 komponen, ya, yang harus kita masukkan untuk merancang sebuah impian agar impian itu dekat dengan hati kita, atau kita merasa dekat dengan apa yang mau kita raih sehingga kita termotivasi dan tergerak untuk mencapainya, begitu. Nah, apa saja sih 8 komponen ini? Mari kita bahas. Yang pertama adalah ungkapkan dalam bentuk kalimat positif. Yang kedua, pastikan bahwa outcome berada dalam kendali. Kemudian yang ketiga adalah diupayakan sespesifik mungkin atau sedetail mungkin apa yang kita inginkan itu atau apa yang kita tuju. Kemudian yang keempat adalah memiliki tolok ukur indrawi atau bukti yang jelas bisa dilihat, didengar ataupun dirasakan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membawa buku catatan karena ini materinya cukup banyak banget. Kalau saya tidak membawa buku catatan nanti bisa lupa, ya. Nah, lanjut kita yang ke nomor 5, yaitu mempertimbangkan konteksnya. Kemudian nomor 6 adalah memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nomor 7, mempertimbangkan keselarasan dengan diri ataupun dengan lingkungan di mana tempat kita berada. Yang nomor 8 adalah tetapkan langkah awal untuk mencapainya. Oke teman-teman, supaya lebih jelas dan paham, mari kita bahas satu persatu dari yang nomor 1. Tolong Anda siapkan buku tulis, ya, supaya nanti ingat apa yang saya sampaikan ini, gitu, karena materinya cukup padat. Oke, yang pertama adalah ungkapkan dalam bentuk kalimat yang positif. Untuk memudahkan Anda bisa mendapatkan kalimat yang positif adalah gunakan pola pertanyaan. Apa tepatnya tujuan atau goal yang mau saya dapatkan di bidang titik-titik? Apa tepatnya tujuan atau goal yang mau saya dapatkan di bidang titik-titik? Nah, contoh kalau di bidang akademik, ya, nilai minimal 8 setiap mata pelajaran misalkan saja, maka tulis apa tepatnya tujuan atau goal yang mau saya dapatkan di bidang akademik ini, gitu. Maka jawabannya adalah saya memiliki nilai akademik yang bagus minimal 8 di setiap mata pelajaran di akhir tahun ini, begitu. Saya memiliki nilai-nilai yang bagus di setiap mata pelajaran minimal 8 di akhir tahun ini, gitu. Contoh lain kalau di bidang parenting atau bidang pendidikan orang tua kepada anak, maka Anda bisa menulisnya, saya memiliki anak-anak yang cantik-cantik, ganteng, yang soleh dan solihah, dan mereka semuanya taat kepada orang tua, begitu. Nah, jadi kata-katanya itu positif, langsung seolah-olah sudah mendapatkannya, langsung sudah mencapainya, seolah-olah saja, meskipun belum tercapai. Kenapa demikian? Karena ini kaitannya dengan pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita ini tidak mengenali apa yang kita ucapkan, tidak mengenali apakah itu sudah terjadi ataukah belum. Tetapi kalau kita mengakali pikiran bawah sadar kita dengan kalimat yang seolah-olah sudah mencapainya, maka itu yang ditangkap. Karena bawah sadar kita ini hanya mengenali pola, tidak mengenali ini beneran atau enggak dikenali sama sekali, tapi hanya mengenali pola. Jadi kalau kita
membuat pola kalimat impian itu seolah sudah kita miliki, maka itulah yang ditangkap oleh bawah sadar. Tetapi kalau kita membuat pola kalimat impian seolah-olah masih jauh, maka itu juga yang ditangkap oleh bawah sadar. Contoh kalimat impian yang masih jauh ya seperti ini. Saya ingin memiliki mobil yang bagus, saya ingin memiliki nilai akademik yang bagus. Itu seolah-olah impiannya masih jauh. Berbeda kalau kita tulis, saya memiliki nilai akademik yang bagus di setiap mata pelajaran minimal 8 di akhir tahun ini. Nah, itu lebih masuk ke bawah sadar kita, begitu. Dan hindari kalimat yang negatif. Contoh gini, saya tidak ingin nilai akademik saya hancur. Nah, itu adalah contoh kalimat yang negatif untuk membuat sebuah tujuan. Contoh lain, saya tidak ingin hidup saya berantakan, hidup saya miskin, gagal dan sebagainya. Tetapi saya ingin sukses. Nah, itu tolong dihindari kata-kata negatifnya ya. Kenapa? Karena yang ditangkap oleh bawah sadar kita adalah kata setelah tidak. Saya tidak ingin miskin, maka yang ditangkap adalah miskinnya. Saya tidak ingin nilai jelek, maka yang ditangkap adalah nilai jeleknya, dan seterusnya, begitu. Nah, jadi tahap awal, ungkapkan apa tujuan kita dengan kalimat yang positif, seolah-olah sudah kita dapatkan. Saya memiliki titik-titik, saya sudah mencapai titik-titik, saya di akhir tahun ini sudah titik-titik, begitu. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2, yaitu pastikan outcome atau tujuan itu berada dalam kendali diri kita sendiri dan bukan pada kendali orang lain.